Halo, balik lagi di course Masa Prasejarah di Indonesia. Dan kali ini kita udah sampai ke bahasan terakhir di zaman batu. Ya, kali ini aku bakalan ngejelasin tentang zaman batu besar. Jadi kemarin kan aku udah bahas ada 3 zaman. Aku udah bahas 3 zaman di masa prasejarah ini. Yang pertama ada zaman batu tua atau Paleolitikum. Yang kedua ada zaman batu tengah atau Madya atau disebut Mesolitikum. Yang ketiga ada zaman batu muda atau Neolitikum. Dan sekarang di bahasan terakhir kita udah sampai di zaman batu besar. Zaman batu besar ini disebut juga zaman Megalitikum. Mari kita bahas. Jadi Megalitikum ini sama aja kayak terminologi sebelumnya, mega dan litos. Mega itu artinya dalam bahasa Yunani besar, dan litos itu artinya batu. Jadi Megalitikum itu bisa jadi batu, bisa diartikan sebagai batu besar, atau ada lagi yang mengartikan kalau ini tuh bangunan yang dibuat dari batu besar. Jadi zaman batu besar ini nih yang periode waktunya adalah dari sejak zaman batu muda sampai zaman batu logam. Ini kan zaman terakhir di zaman batu, makanya ini jadi pembatas antara zaman batu dan zaman logam. Segitu aja udah paham kan ya. Jadi mega, ingatnya tuh mega aja. Mega itu artinya besar, mega itu wah gitu, spektakuler. Artinya ini tuh zaman batu besar. Nah, ciri zaman batu besar. Cirinya itu yang paling mencirikan, yang paling bisa bisa di highlight itu adalah kebudayaannya. Jadi di sini manusia yang hidup di zaman ini tuh udah bisa bikin bangunan-bangunan besar yang terbuat dari batu. Makanya ini merupakan ciri khas, dan ini makanya kenapa disebut zaman batu besar. Nah, biasanya si bangunan-bangunan yang dibuat di Megalitikum ini dibikinnya atas dasar konsep kepercayaan. Ini juga dibikin sebagai penghormatan atau pemujaan roh gitu. Nah, jadi di sini juga kita bisa simpulin kalau orang-orang di zaman ini udah mulai ada kalau di Neolitikum kan mungkin mereka ngerasa memenuhi kebutuhan spiritualnya cuman ya mungkin berdoa atau memuja doang. Kalau yang ini tuh ada bendanya, ada tempat buat mereka atau sarana buat mereka memujanya gitu. Pokoknya yang mau aku tekanin di sini, kalau di zaman ini tuh lebih fokus ke kebudayaannya yang bisa bikin bangunan-bangunan dari batu besar. Bangunan-bangunan besar mereka bikin dari batu. Nah, itu pasti Megalitikum. Jadi jangan bingung kalau ditanya ciri atau apa sih yang unik dari Megalitikum? Ya ini, karena di zaman ini mereka udah bisa bikin bangunan-bangunan besar yang terbuat dari batu gitu. Simple ya. Nah, ini dia hasil-hasil peninggalan di zaman batu besar ini. Yang yang pertama ada menhir. Menhir itu tugu batu ya yang dibangun buat memuja arwah-arwah nenek moyang. Jadi menhir itu, men itu batu, hir itu berdiri. Jadi ini tuh jenis batu yang berdiri yang tinggi gitu. Dan ini tuh didirikan bangunan yang panjang dan menjulang gitu. Jadi si menhir ini dulu dipakai untuk sebagai media atau sarana untuk penghormatan gitu, tempat roh sekaligus lambang dari orang yang mati ini gitu. Dan menhir ini kalau di Indonesia banyak ditemuin di Sumatera Selatan, Sumatera atau Sulawesi Tengah juga. Dan di beberapa upacara pemujaan si menhir ini juga berfungsi buat menambatkan hewan kurban. Jadi mereka pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan yang mati mereka gunain menhir ini gitu. Yang kedua ada dolmen. Dolmen itu meja batu tempat meletakkan sesaji untuk upacara pemujaan roh nenek moyang. Jadi ini tuh meja batu besar yang dipakai buat pemujaan.
Dol itu kan meja, berasal dari dua kata, dol meja, men batu, jadi meja batu. Nah ini tuh banyak ditemui di Sumatera, terus di Jawa Timur juga ada di Bondowoso. Nah yang ketiga ada sarkofagus. Sarkofagus itu keranda atau peti mati gitu, bentuknya lesung, kayak lesung buat numbuk padi gitu. Nah itu tuh tempat buat naro si jenazah, jadi disimpan di situ. Dan ini tuh ekspresi katanya untuk bikin si roh si mati itu udah stay di situ gitu. Jadi ini tuh biasanya dipakai buat nyimpan mayat dari pemimpin kelompok. Bentuknya kayak lesung kayak gitu, nanti aku bakalan bahas slide selanjutnya. Ada juga pundan berundak. Kalau ini tempat pemujaan yang bertingkat. Jadi pundan berundak ini batu yang dibuat bertingkat-tingkat gitu. Nah ini bisa ditemuin di Sukabumi, di Jawa Barat banyak pundan berundak ini. Di Banten juga ada. Terus kubur batu. Kalau kubur batu ini peti mati, hampir sama kayak sarkofagus gunanya, tapi ini tuh bisa dibuka tutup gitu. Jadi dibikinnya tuh dari 4 buah atau lebih lempengan batu tulis gitu. Tapi bedanya ini tuh dibuat sama kayak sarkofagus, cuman bedanya ini dibuat dari papan-papan batu gitu. Dan yang terakhir ada arca. Arca itu sebagai simbol untuk mengungkapkan kepercayaan mereka. Jadi arca itu biasanya digambarinnya leluhur binatang kayak gajah, kerbau, monyet kayak gitu. Dan banyak juga sih sebenarnya hasil peninggalan kebudayaan ini. Ada waruga. Kalau waruga itu kubur batu juga, tapi yang bentuknya tuh lebih kecil itu. Terus ya kayak gitu. Oke, sekarang buat lebih jelasnya nih aku mau kasih lihat gambarnya satu persatu. Ini menhir yang tadi aku bilang. Menhir itu tugu batu yang panjang menjulang. Ini tuh kan tempat pemujaan roh nenek moyang dan tanda peringatan orang yang udah meninggal. Jadi bentuknya tuh menjulang, panjang-panjang kayak gini. Dan orang-orang itu ini tempat buat memuja gitu. Terus ini dolmen yang aku bilang tadi, meja batu. Ini sekilas bentuknya kayak meja kan. Nah di sini mereka naruh sesaji. Jadi buat roh nenek moyang itu mereka taruh di sini. Dan biasanya di sininya nih, di bawahnya itu dipakai buat nyimpan kubur batu. Jadi di atasnya sesajen, di bawahnya ini kubur batu. Oke. Nah ini sarkofagus, bentuknya kayak gini, kayak lesung. Kayak lesung ini. Jadi si jenazah itu, jenazah para pemimpin kelompok itu ditaruh di sini, tuh. Jadi untuk naruh si jasad. Nah ini pundan berundak. Kalau ini lebih ke bangunan ya. Jadi itu bangunan suci. Jadi naruh mereka itu memuja roh-rohnya itu di sini gitu. Nah ini bentuknya kan seperti yang kita lihat, naik terus ke atas. Nah ini satu layer, ini 2 layer, ini yang paling tinggi di sini. Oke. Nah jadi itu dia tentang zaman megalitikum atau zaman batu besar. Jadi aku udah bilang tadi, seperti yang aku bilang, yang perlu di highlight di sini tuh adalah hasil kebudayaan mereka yang udah bisa bikin batu-batu besar. Dan dari batu-batu besar ini, dari hasil kebudayaan mereka, kita bisa lihat kalau mereka itu udah punya sisi spiritual, udah ada dan udah aware gitu gimana caranya orang meninggal di gimana ini, kayak gini. Jadi udah mulai pola pikirnya itu udah mulai berkembang. Jadi kebutuhannya pun gak cuma makan, gak cuma minum, tidur, tapi udah mulai bersifat ke sisi spiritual gitu. Pokoknya yang tadi aku bilang, pundan berundak, menhir, dolmen, arca, sarkofagus itu adalah ciri-ciri dan hasil kebudayaan di zaman megalitikum. Karena biasanya tuh banyak keluar. Biasanya pertanyaannya sekilas tentang sarkofagus ada di zaman apa, megalitikum
apa hasil kebudayaannya, kapak atau punden berunak atau apa. Kalian gak usah bingung lagi habis nonton video ini, karena pokoknya segala bangunan-bangunan besar, sarkofagus, arca, dan lain sebagainya itu hasil kebudayaan megalitikum. Oke? Nah, ini juga sebagai closing di materi aku tentang zaman batu. Berikutnya kita bakalan lanjut ke zaman logam. Di zaman logam ini aku bakal ngejelasin 2 materi. Jadi pastiin tetap keep in touch, jangan kemana-mana, dan pastiin kalian nonton video-videonya sampai akhir. Oke? See you, bye-bye.